Oke, jadi ada beberapa hal dan poin penting yang harus diperhatikan pada saat kita akan melakukan perjalanan jauh ataupun mudik lebaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita periksa di sini bagian oli mesin. Karena jika oli mesin ini nantinya kering, ya sudah jelas nanti pas di pertengahan jalan mesinnya itu akan macet ataupun ngejim, yang nantinya perjalanannya akan terhenti di tengah-tengah. Jadi yang pertama kita itu harus periksa oli mesin. Oli kita buka dan kita colok seperti ini. Dan kita lihat kalau misalkan olinya kurang ataupun olinya kosong, ya silahkan diganti. Kalaupun tidak diganti, ya silahkan ditambah. Pokoknya oli ini jangan sampai kering pada saat bepergian jauh. Harus dicek yang pertama oli mesin. Dan yang kedua yaitu ini oli gardan, kita cek juga oli gear. Dan selanjutnya yang harus diperiksa yaitu bagian kampas ataupun dispad ya, kampas rem depan. Kampas rem belakang juga harus kita periksa, karena rem ini menyangkut dengan keselamatan kalau kita itu akan bepergian. Kita cek bila perlu untuk rem bagian yang belakang yang pakai tali kita tekan yang kencang seperti ini. Kalau misalkan sudah jelek biasanya talinya putus, kita tekan aja seperti ini yang kencang. Takutnya nanti putus di jalan, di tengah jalan. Mendingan putus di rumah kita tarik kencang seperti ini daripada putus di jalan. Kita cek juga di situ. Dan untuk kerapatannya silahkan setel di sini diputar untuk setelan renggang rapatnya. Dan untuk yang depan kita cek juga di sini. Mungkin di sini kelihatan nih ada minyak rem. Mungkin ada yang berwarna putih, ada warna merah. Mungkin ini di panelnya ada yang berwarna merah. Kita lihat. Ya, minyak remnya harus penuh ya, ataupun adalah pokoknya minyak remnya. Dan kita cek juga jangan sampai ada kebocoran pada master remnya. Nanti takutnya ini di jalan remnya itu jadi blong. Dan kalau misalkan motornya yang menggunakan radiator, silahkan dicek untuk air radiatornya. Dicek untuk air radiatornya. Pokoknya air radiatornya harus penuh ya, harus dicek dulu. Selanjutnya yang harus kita cek yaitu di sini bagian tali gas ya. Jadi tali gas itu pas di rumah kita tarik dulu seperti ini. Tarik agak kencang ke belakang. Jadi nantinya kalau misalkan tali gasnya sudah jelek ya mudah-mudahan putus di rumah ya, daripada putus di tengah jalan. Untuk tali gas kita tarik seperti ini agak kencang ke belakang. Kalau misalkan udah seret ataupun udah mau putus silahkan dicek di rumah. Jadi kalau mau putus ya sekalian putus di rumah daripada nanti tali gasnya itu putus di tengah jalan, nantinya repot. Apalagi kalau misalkan putus tengah jalan, jalanan sepi gak ada bengkel ya makin repot lah dorong-dorong motor. Dicek untuk tali gas, kita tekan, kita tarik ya agak kencang, dia putus atau tidak. Pokoknya kalau mau putus biasanya agak seret dulu ataupun ditarik gasnya itu kurang enak. Jangan lupa dicek juga bagian CVT. Bagian CVT kalau misalkan motor matic di sebelah kiri dicek, dibongkar, dicek. Yang terpenting yaitu bagian CVT. Yang pertama untuk tali kipas ataupun panbel. Panbelnya jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau misalkan retak-retak silahkan diganti dulu. Dan untuk kapas ganda kalau misalkan sudah habis silahkan diganti. Pokoknya dicek lah untuk bagian CVT. Yang terutama yang paling berbahaya itu dari segi panbel dan kampas ganda. Kalau panbel retak-retak itu nanti putus di jalan, kacau juga dorong-dorong motor. Dan yang kedua kalau kampas ganda sudah habis nanti di jalan kampas gandanya jadi meleleh. Itu jadi nantinya ngedorong motor juga di tengah jalan. Dan untuk bagian blockhead di sini bagian mesin, cek cangklong busi. Cangklong busi harus kita cek, jangan sampai cangklong busi ini kendor. Kita tarik seperti ini, dia harus kencang. Cangklong busi dia harus kencang. Dan kabelnya pun kita cek, tarik ke atas. Kalau misalkan kabelnya kendor, nah itu nanti kalau misalkan kabel cangklong businya kendor, nanti di jalan itu kabelnya lepas, cangklongnya lepas, nanti motornya mogok tengah jalan. Apalagi kalau di tengah-tengah jalan motornya mati mendadak, itu nantinya berbahaya.
Dicek juga cangklong busi, jangan sampai kabelnya longgar dan ke businya pun jangan longgar. Dicek cangklong busi. Poin yang ketiga, dicek juga nih baut-baut nih, seperti baut rem cakram, baut as roda, dan misalkan baut-baut bagian shock breaker belakang. Pokoknya baut-baut yang paling vital seperti itu di bagian roda belakang seperti ini harus dicek juga. Kalau mau perjalanan jauh, baut-baut rodanya dicek pakai kunci, dikencangkan, jangan sampai ada yang longgar, nanti berbahaya di jalan. Nanti baut yang ada yang lepas, motornya jadi oleng. Dicek untuk baut-baut, harap diperhatikan. Dicek juga bagian bearing ya, bearing roda depan, roda belakang. Kalau misalkan sudah kasar bearingnya ataupun sudah oblak, itu bearingnya harus diganti. Kalau misalkan nggak diganti, nanti kalau bearingnya murudul tengah jalan, bearingnya hancur tengah jalan, yaitu bikin oleng, bikin celaka juga untuk perjalanan. Dicek bearing roda depan dan bearing roda belakang. Dicek juga untuk tekanan angin ban depan belakang, tekanan anginnya silahkan dicek. Untuk lampu-lampu silahkan dicek, lampu depan, lampu belakang. Untuk lampu sennya dicek juga. Dicek semua lampu-lampunya sebelum bepergian. Dan yang terakhir, kita sedot bensin sekitar 1 botol seperti ini. Kita pisahkan di botol yang nantinya itu jika di perjalanan kita kehabisan bensin, nantinya itu kita mempunyai bensin cadangan ya, yang kita simpan di botol seperti ini. Walaupun bensinnya sebotol seperti ini sangat berguna sekali. Kalau misalkan kehabisan bensin di jalan, ini bisa nyampai ke pom bensin. Berarti ini harus dipisahkan 1 botol sebelum bepergian jauh ataupun pergi mudik. Dan misalkan kalaupun motor kita tidak kehabisan bensin, ini kita bisa gunakan untuk menolong orang lain yang kehabisan bensin di jalan ya. Kita untuk keselamatan kita juga di jalan harus menolong seseorang juga, menolong orang lain dan beramal. Dan kita simpan di sini untuk bensin cadangan. Jangan lupa mantel, jas hujan, dan yang terpenting handphone. Jangan ketinggalan handphone cadangan di dalam bagasi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat.